Pagi di kampung Karangjati selalu dimulai dengan suara azan subuh yang menggema dari masjid tua di ujung gang. Burung-burung gereja berkicau di atap-atap rumah warga, sementara embun masih menempel di dedaunan. Kampung ini tenang, sejuk, dan penuh keramahan, kecuali jika kau sedang berhadapan dengan Pak Haji Muhtar. Pak Haji Muhtar adalah pria tua, berusia sekitar 65 tahun. Tubuhnya masih tegap, wajahnya bersih, jenggotnya putih terawat, dan bajunya selalu rapi. Ia pemilik toko bangunan terbesar di kecamatan. Dan konon, punya beberapa rumah kontrakan di kota. Orang-orang menyapanya penuh hormat, bukan karena cinta, tapi karena takut disindir atau direndahkan. Pagi itu, seperti biasa, Pak Haji datang lebih dulu ke masjid. Ia duduk di sof depan, membuka sajadah mahalnya yang tebal, lalu merapikan pecinya. Ketika jemaah lain mulai berdatangan, matanya menyisir satu persatu wajah yang lewat, seolah mencari celah untuk dikomentari. Wah, si Ujang datang juga. Alhamdulillah, walau mukanya kayak tembok belum diplaster, celetuknya sambil tertawa kecil. Ujang, seorang pemuda miskin berusia 20-an, hanya bisa tersenyum kecut. Wajahnya memang penuh jerawat meradang. Sudah bertahan-tahan ia berjuang membersihkannya, tapi tak pernah berhasil. Ia datang ke masjid untuk mencari ketenangan. Bukan penghinaan, tapi dengan Pak Haji, kata-kata seperti doa tak pernah lepas dari sarkasme. Makanya Jang, jangan kebanyakan makan gorengan murahan, nanti wajahmu kayak permukaan bulan, lanjut Pak Haji sambil mengelap keringat di dahinya, lalu tertawa sendiri. Beberapa jemaah tertawa kecil, sebagian lainnya menunduk. Tak tega, tapi tak ada yang berani menegur. Siapa yang berani mengingatkan Pak Haji? Ia penyumbang utama pembangunan masjid, yang bayar gaji marbot, yang bantu banyak warga, meskipun sering dengan hinaan menyelip. Sementara Ujang hanya menunduk, matanya memerah, tangannya cek. Ia menarik napas dalam-dalam, menahan perasaan yang hampir meledak. Pak Haji belum selesai. Kalau wajah jelek, jangan suka duduk di saf depan. Bisa ganggu konsentrasi orang yang mau ibadah. Kasian, bisa batal wudhu karena jijik. Kalimat itu menusuk. Suara Pak Haji terdengar keras, cukup untuk didengar seisi masjid. Ujang bangkit, melipat sajadahnya, lalu berjalan cepat keluar. Ia tak sanggup lagi, matanya mulai berkaca-kaca. Di depan masjid, ia duduk di bawah pohon mangga, menunduk, membiarkan air matanya jatuh satu persatu. Pak Haji hanya mendengus. Nangisan. Lelaki kok gitu? Lemah. Bu Haja Rohani, istri Pak Haji, duduk di bagian perempuan. Ia melihat kejadian itu dari balik tirai pemisah. Ia tak berkata apa-apa, hanya menggenggam tasbihnya lebih erat. Dalam hati, ia menyesalkan mulut suaminya, tapi sudah terlalu sering dilarang pun tak pernah didengar. Pengajian dimulai beberapa menit kemudian. Ustadz muda dari desa tetangga memimpin dengan tema lidah adalah cermin hati. Saat Seng Yuat menjelaskan bagaimana ucapan bisa menyakiti dan menjadi sumber dosa, Pak Haji terlihat gelisah. Tapi bukan karena merasa bersalah, melainkan karena ia merasa tema itu seolah ditujukan padanya. Kadang lidah kita lebih tajam dari pedang. Ia bisa membunuh harga diri, merusak semangat, dan menyayat jiwa sesama. Ucap sang ustaz dengan tenang. Maka, jaga lisan kita. Jangan jadikan ibadah kita syol-syol, karena mulut kita lebih jahat dari perbuatan. Pak Haji menguap pelan, lalu menoleh ke kiri dan kanan. Ngomongnya bagus, tapi ngasih contoh nyata dong, kayak si Ujang tadi tuh, yang mukanya bisa buat iklan sabun gagal, bisiknya ke jemaah di sebelahnya. Jemaah itu, Pak Darto, hanya menelan ludah. Eya injen sekali, pergi dari situ. Pengajian selesai 1 jam kemudian. Para jemaah bubar pelan-pelan. Di luar masjid, suasana hening, tak banyak yang berbicara. Beberapa warga melihat ke arah pohon mangga di depan masjid. Tapi Ujang sudah pergi. Hanya sajadah lusuhnya yang tertinggal, basah oleh embun dan air mata. Pak Haji pulang dengan langkah bangga.
Seperti biasa, ia tak menyadari beberapa posum. Mata mulai memandangnya, bukan lagi dengan hormat, tapi dengan was-was. Warga mulai sadar, ibadah Pak Haji tak sejalan dengan mulutnya. Di dalam rumah, Bu Hajah sedang menyiapkan sarapan. Ketika Pak Haji duduk di meja makan, ia berkata perlahan, "Tadi pagi, kamu kasar sekali sama Ujang." Pak Haji melirik istrinya dengan malas. "Apa? Aku cuma jujur. Kalau orang jelek, ya bilang aja jelek. Kan gak bohong. Mulutmu itu kadang menyakitkan, Pak. Kalau dia sedih dan gak bolik-bolik ke masjid, gimana?" Pak Haji menyendok nasi, uduk dan berkata santai, "Kalau imannya tipis cuman karena dihina, ya bukan orang kuat. Dunia ini keras, Ma. Aku cuma bantu dia sadar diri." Bu Haya diam. Ia tahu tak ada gunanya memperpanjang, tapi dalam hatinya, doa-doa kecil mulai terucap. Ia meminta agar Allah melembutkan hati suaminya, atau memberikan pelajaran agar ia paham bahwa kehormatan seseorang bukan hanya soal tampang dan harta. Di luar, langit mulai cerah, tapi bagi Ujang dan beberapa warga, sinar mentari pagi itu terasa sedikit lebih dingin dari biasanya. Ada luka yang tertinggal, luka dari sebuah lidah yang terlalu tajam, dari seorang tokoh yang lupa bahwa manusia tak diukur dari wajah, melainkan dari hatinya, dan tak ada yang tahu. Pagi itu adalah awal dari perubahan yang akan mengguncang hidup Pak Haji Mukhtar selamanya. Pagi di kampung Karangjati terasa seperti biasa. Angin bertiup lembut membawa aroma tanah dan dedaunan basah. Namun suasana hati warga belakangan mulai berubah. Bukan karena musim, tapi karena seseorang. Pak Haji Mukhtar, di warung kopi milik Mang Usman, tempat biasa warga berkumpul setelah subuh, pembicaraan hari itu lebih dari sekadar harga cabai atau pupuk langka. Suara-suara lirih mulai saling bersahutan, penuh kehati-hatian. "Kasihan si Ujang kemarin, belum pernah aku lihat anak itu menangis segitu dalamnya," kata Pak Darto sambil meniup kopi panasnya. "Iya, hanya karena wajahnya berjerawat, dihina di depan umum. Padahal anak itu rajin ngaji," sambung Bu Sari, ibu warung. "Kalau orang biasa yang ngomong sih, pasti sudah dilawan. Tapi ini Pak Haji, siapa yang berani?" timpal Mang Usman sambil melipat koran. Wajah-wajah di warung terlihat ragu. Spib mengangguk, beberapa menunduk. Semua tahu siapa Pak Haji. Kalau melawan ucapannya, risikonya besar. Tak akan dapat sembako dari sumbangannya, atau anak tak diikut sertakan dalam santunan masjid. Diam menjadi satu-satunya cara bertahan. Namun, diam bukan berarti buta. Warga mulai menyimpan luka masing-masing. Luka yang lahir dari ejekan, cemooh, dan sindiran yang keluar dari mulut seseorang yang seharusnya menjadi panutan. Di rumah Pak Haji yang besar dan bergaya kolonial, Bu Hajah Rohani berdiri di teras sambil menyapu dedaunan kering. Wajahnya murung. Ia sudah mendengar kabar dari tetangga tentang apa yang dilakukan suaminya kemarin di masjid. Bukan pertama kali, tapi semakin menjadi jedi. Saat Pak Haji keluar dari kamar, mengenakan sarung dan baju koko bersih, Bu Hajah mencoba bicara perlahan. "Pak, kalau bicara sama orang, tolong dijaga sedikit ucapannya. Saya malu." "Lo," orang-orang mulai bisik-bisik. Pak Haji mendengus. "Malu kenapa? Aku cuma ngomong yang benar. Apa salahnya?" "Salahnya itu bukan di kata-kata, tapi di cara menyampaikannya, Pak," ucap Bu Hajah pelan. "Kalau semua orang disindir dan dihina, siapa yang mau dekat sama kita?" Pak Haji berjalan melewati istrinya, lalu duduk di kursi rotan di teras. Ia menyalakan rokok lintingannya. "Orang-orang itu terlalu perasa. Dunia ini keras, Ma. Kalau mereka tidak tahan dikritik, itu salah mereka sendiri. Aku cuma ingin mereka sadar diri." Bu Hajah menghela napas, lalu masuk ke dalam rumah tanpa melanjutkan. Ia tahu, kalau Pak Haji sudah merasa benar, tak akan ada yang bisa mengubah pikirannya. Siang harinya, Pak Haji berjalan ke halaman masjid untuk melihat proyek renovasi yang ia danai. Di sana,
Beberapa anak kecil yatim piatu dari panti asuhan sedang membantu mengepel lantai dan merapikan sajadah. Salah satu dari mereka, Dani, berusia sekitar 10 tahun, berkulit gelap dan tubuhnya kurus. Wajahnya tirus, dengan bekas luka di pipi kanan. Pak Haji mendekat, lalu memperhatikan Dani yang sedang mengepel dengan semangat. Tapi entah kenapa, matanya langsung menyorot luka di wajah anak itu. Anak siapa kamu? Tanya Pak Haji dengan nada meninggi. Doni menandok. Saya dari panti, Pak Haji. Pantes, muka kayak gitu. Luka itu bekas apa? Jatuh waktu mencuri ya? Cibirnya sambil tertawa kecil. Beberapa tukang bangunan yang mendengar ikut memalingkan wajah, malu tapi tak berani bicara. Dani mengangkat kepalanya, matanya berkaca. Luka waktu rumah kebakaran, Pak. Ya Allah, gumam salah satu tukang. Pelan. Tapi Pak Haji malah tertawa. Loh, cocoklah, muka sial, pembawa petaka. Jangan lama-lama di sini, nanti masjid ikut apes. Ucapan itu begitu tajam. Dani hanya menunduk, lalu perlahan meletakkan pel dan pergi ke pojok masjid. Ia duduk memeluk lutut, menahan tangis yang tak lagi bisa ia sembunyikan. Anak-anak yatim lain ikut diam, tidak berani menyentuhnya. Pak Haji tidak menyadari, semua mata yang memandangnya kini tak lagi kagum. Beberapa bahkan mulai muncul rasa benci yang dalam, tapi tetap tak ada yang berani menegur. Sore harinya, di dalam rumah, Bu Hajah yang sedang menyiapkan makanan untuk buka puasa, mendengar cerita tentang Dani dari salah satu ibu pengurus panti. Wajahnya pucat, sendok di tangannya jatuh ke lantai. Anak yatim, Pak. Sampai hati kamu ngomong kayak gitu. Suaranya bergetar saat menegur suaminya malam itu. Pak Haji yang sedang menonton televisi tak bergeming. Jangan bawa-bawa perasaan ke rumah, Mah. Itu urusan luar. Lagi pula, aku kan cuma bercanda. Anak itu pasti paham, dia anak yatim. Luka itu bukan aib, kau tak tahu betapa susahnya hidup mereka. Kau pikir, kau siapa, Pak? Pak Haji menatap istrinya, tajam. Aku orang yang paling banyak nyumbang buat panti itu. Tanpa aku, anak itu nggak punya tempat tinggal. Bu Hajah berdiri kaku, tangannya gemetar. Mungkin betul. Tapi kebaikan tak berarti kalau disertai penghinaan. Kau bukan menyumbang dari hati, tapi dari kesombongan. Pak Haji bangkit dari kursinya. Kau mulai ikut campur urusanku sekarang? Aku ikut campur karena aku malu jadi istrimu. Skalama itu membungkam ruangan. Hanya suara kipas angin yang berputar pelan terdengar. Pak Haji menatap istrinya lama, lalu mengalihkan pandangan. Tak ada kata lagi malam itu, tapi suasana di rumah Pak Haji berubah drastis. Bu Hajah tidur di kamar lain, dan sepanjang malam terdengar suara isaknya yang tertahan. Ia bukan menangisi suaminya, melainkan menangisi dosa yang perlahan menumpuk di balik mulut yang tak tahu batas. Dan di luar sana, Dani kecil masih memeluk lututnya di ranjang panti, berusaha menenangkan hatinya yang retak karena satu kalimat. Dari seorang yang katanya tokoh agama, tak ada darah, tak ada bentakan, tapi luka yang ditinggalkan lebih dalam dari tikaman. Sebab lidah, jika tak dijaga, bisa jadi senjata paling mematikan. Malam itu, langit kampung Karangjati tampak mendung. Angin berhembus lirih, melewati sela-sela pohon jati di pinggir jalan, menimbulkan suara gesekan daun yang menggetarkan hati. Jalanan kampung sepi, lampu-lampu jalan remang-remang, beberapa berkedip seperti hendak padam. Hanya suara langkah kaki Pak Haji Muhtar yang terdengar di jalan setapak menuju rumahnya. Usai menghadiri pengajian di rumah ketua RW, Pak Haji berjalan sendirian. Biasanya, ia pulang diantar Pak Udin dengan motor. Tapi malam ini, Pak Udin izin pulang lebih dulu karena anaknya demam. Pak Haji tidak keberatan. Ia merasa aman. Toh siapa yang berani mengganggu dirinya? Lagi pula, dia merasa menjadi tokoh paling dihormati di kampung ini. Sambil melangkah, Pak Haji bergumam kecil, mengulang-ulang isi ceramah tadi tentang keikhlasan memberi.
Tapi entah kenapa, hatinya terasa gerah. Bukan karena udara, melainkan karena pikirannya sendiri. Tadi sore, ia kembali ditegur Bu Hajah soal perkataannya kepada Dani, si anak yatim dari panti. Sudah berkali-kali, istrinya itu menasihati. Tapi, menurutnya, itu hanya omelan istri yang terlalu perasa. Zaman sekarang, orang gak bisa dibentak sedikit. Lembek semua, gumamnya, sambil mengatur surban di pundaknya. Ia melangkah melewati jalan menurun yang dikenal warga sebagai Jalan Jati Buta, sebuah tikungan tajam yang diapit pohon-pohon tua dan sering kosong di malam hari. Biasanya, Pak Haji menghindari jalan itu karena angker katanya. Tapi malam ini, ia merasa terlalu agung untuk takut pada cerita kampung. Namun, saat melewati bagian tergelap tikungan itu, langkahnya terhenti. Di bawah pohon beringin besar di sisi kiri jalan, duduk sosok pengemis tua, membungkuk, tubuhnya kurus, dan mengenakan jubah compang-camping, Ea Dudek Dayem. Wajahnya tertutup sebagian oleh kain kotor. Saat Pak Haji lewat, pengemis itu mengangkat wajahnya. Pak Haji terkejut. Wajah pengemis itu rusak parah. Kulitnya seolah meleleh, sebelah matanya buta, putih seluruhnya, dan mulutnya miring seperti baru sembuh dari kelumpuhan. Tapi, aneh, tatapannya tenang, damai, tidak mengibah, tidak takut. Pak Haji, gumam pengemis itu. Suaranya parau namun jelas. Pak Haji mundur setapak. Siapa kamu? Pengemis itu tak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, memperlihatkan deretan gigi hitam. Don Jerang, tangannya yang keriput, menunjuk ke arah Pak Haji. Apa kau butuh uang? Tanya Pak Haji, nadanya dingin. Ia memasukkan tangan ke dalam saku jubahnya, lalu mengeluarkan uang 2.000 dan melemparnya ke tanah. Nih, cukup buat beli sabun. Biar mukamu gak makin menjijikan. Sudah buruk, ngotorin jalan pula. Pengemis itu tak mengambil uang itu. Ia hanya tertawa pelan, tapi menggema di dalam telinga Pak Haji, seperti suara dari ruang kosong. Pak Haji melangkah hendak pergi, namun pengemis itu kembali bicara, pelan tapi tajam. Mulutmu akan jadi musuh wajahmu sendiri. Lengkap hak. Haji, ia berbalik, namun kini pengemis itu sudah tidak ada. Hanya ada tanah kosong dan daun-daun kering yang bertebaran di bawah pohon beringin itu. Uang yang tadi dilemparkan pun hilang. Angin tiba-tiba berhembus lebih kencang, membawa hawa dingin menusuk tulang. Pak Haji menatap sekeliling, matanya mencari kemana perginya pengemis itu, tapi tak ada apa-apa. Jalanan tetap sepi. Ia mempercepat langkahnya. Dalam hati, ia mulai merasa ada yang tidak beres, tapi ia terlalu angkuh untuk mengakui rasa takut. Halusinasi, mungkin kecapekan, bisiknya, meski nadanya terdengar ragu. Sesampainya di rumah, ia langsung masuk ke kamar mandi. Air wudhu ia guyurkan ke wajahnya, dingin dan menyegarkan. Ia menatap cermin di atas wastafel. Wajahnya masih sama bersih, meski mulai tampak keriput di bagian dahi. Namun, ada sesuatu yang ganjil di bawah matanya. Tampak garis hitam samar, seperti bayangan lebam. Ia mengucek matanya, mencoba menghilangkannya, tapi garis itu tetap ada. Kurang tidur. Sudah tua? Biasa, gumamnya sambil menepuk-nepuk pipi. Ia tak menceritakan apapun pada Bu Hajah malam itu. Saat istrinya menanyakan kenapa wajahnya tampak pucat, ia hanya menjawab singkat. Capek jalan kaki. Malam berlalu. Tapi kalimat sang pengemis terus bergema. Dalam pikirannya, mulutmu akan jadi musuh wajahmu sendiri. Sejak kapan pengemis tahu soal mulut orang? Dan kenapa kalimat itu terasa lebih seperti kutukan daripada nasihat? Pak Haji tidak bisa tidur malam itu. Ia gelisah, membolak-balik tubuhnya di atas kasur. Dalam gelap, matanya menatap langit-langit sambil teringat wajah pengemis tadi rusak, tapi penuh senyum. Senyum yang tidak ia mengerti artinya. Di luar jendela, angin kembali berembus. Pohon-pohon bergoyang, dan suara dedaunan menyentuh genteng dengan irama tak beraturan.
Suara jangkrik malam itu pun terdengar lebih tajam, seolah menyuarakan sesuatu yang tak terlihat. Dalam tidurnya yang setengah terjaga, Pak Haji bermimpi buruk. Ia berdiri di tengah kerumunan orang banyak. Tapi saat ia berbicara, orang-orang menjerit dan mundur ketakutan. Ia mencoba melihat dirinya di cermin, namun yang tampak bukan wajahnya melainkan wajah pengemis tua itu. Ia terbangun dengan keringat dingin, membasahi leher dan dadanya. Nafasnya memburu. Tak ada suara lain selain detak jam di dinding dan degup jantungnya sendiri yang tak beraturan. Pak Haji duduk lama di tepi ranjang, mencoba menenangkan dirinya, tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang berubah malam itu. Dan semua itu berawal dari satu makhluk yang ia anggap menjijikkan, yang kini justru menghantui benaknya. Dengan satu kalimat yang tak bisa ia lupakan, mulutmu akan jadi musuh wajahmu sendiri. Pagi datang perlahan di kampung Karangjati. Embun masih melekat di dedaunan, dan ayam jantan bersahutan memanggil matahari untuk naik ke peraduan. Namun di rumah besar bercat putih milik Pak Haji Muhtar, pagi itu tidak diawali dengan doa atau senyumasuk, melainkan dengan jeritan tertahan dari dalam kamar mandi. Pak Haji berdiri terpaku di depan cermin. Wajahnya yang biasanya bersih dan kencang, kini tampak berbeda. Kulit di pipi kanan mulai mengelupas, kering dan kasar, seperti bekas terbakar matahari. Ia menyentuhnya pelan, dan serpihan kulit itu jatuh ke wastafel putih, seperti sisik ikan, kering. Subhanallah, bisiknya, tercengang. Lebih parah lagi, bagian bawah matanya tampak menghitam, membentuk lingkaran samar seperti lebam yang belum sembuh. Ia mengucek matanya, mengira sisa kantuk masih menempel, tapi bayangan itu tetap ada. Bahkan, ketika ia mendekat ke cermin, ia melihat kulit di sudut bibirnya tampak mengerut tidak wajar, seolah wajahnya mulai menua dalam semalam. Pak Haji menggelengkan kepala. Alergi, mungkin sabun mandi baru. Ia buru-buru membasuh wajahnya dengan air dingin berkali-kali, tapi tidak banyak berubah. Kulit yang mengelupas malah makin parah. Ia mencoba mengoleskan minyak kayu putih, bahkan bedak dingin milik Bu Haja, tapi rasa gatal perlahan datang. Menusuk pelen-pelen, seperti semut menggigit dari dalam kulit. Ketika keluar dari kamar mandi, Bu Haja Rohani langsung menyambutnya. Di depan pintu, "Pak, dari tadi suara air keras sekali." "Kenapa?" Pak Haji tidak langsung menjawab. Ia hanya berjalan ke kamar, mengambil surban panjang dan melilitkannya menutupi hampir seluruh wajahnya, menyisakan hanya mata dan sebagian hidung. "Pak, wajahmu kenapa?" tanya Bu Haja. Khawatir, ia melihat ada bercak merah di pelipis suaminya. "Pak," Haji menepis pelan tangan istrinya, "cuma alergi, gak usah heboh." Bu Hajah menatap wajahnya yang ditutup rapat. "Itu bukan alergi biasa, Pak. Mending ke dokter. Jangan-jangan infeksi atau penyakit kulit." Pak Haji menghela napas keras. "Aku bilang gak apa-apa, nanti juga hilang sendiri." "Jangan sok tahu." Bu Hajah terdiam. Sejak menikah, ia tahu suaminya keras kepala, tapi pagi ini, ia merasa sesuatu berbeda. Bukan hanya dari wajah Pak Haji, tapi dari aura di sekitarnya. Ada hawa ganjil, dingin, seperti kabut tipis yang menyelimuti udara rumah mereka. Setelah sarapan seadanya, Pak Haji bersiap ke masjid. Biasanya ia berangkat dengan kepala tegak, pakaian rapi, dan wajah terbuka penuh percaya diri. Tapi pagi ini, ia berjalan cepat, kepala menunduk, dan surban menutupi hampir seluruh wajahnya. Hanya mata waspada yang bergerak dari balik lipatan kain. Saat melewati jalan kecil di samping rumah Bu Sari, beberapa ibu yang sedang menyapu halaman saling berbisik, "Itu Pak Haji ya?" "Iya. Tapi kenapa nutupin wajah?" Jangan, sakit kulit?" Pak Haji mendengar gumaman itu. Ia semakin mempercepat langkah. Rasa geram dan malu berkecamuk di dadanya. Padahal selama ini, ia adalah sosok yang dikenal karena penampilannya yang bersih dan rapi. Kini, hanya karena wajahnya berubah sedikit,
semua mata menatapnya dengan tanya, bahkan kecurigaan. Di masjid, para jemaah mulai berdatangan. Mereka menyapa, "Pak Haji," tapi tidak seperti biasanya. Tak ada yang mendekat terlalu dekat. Beberapa bahkan tampak kikuk melihat kain panjang yang membungkus hampir seluruh wajahnya. Pak Darto, yang biasanya duduk di samping Pak Haji, kini memilih saf di belakang. Ia sempat melihat bagian leher Pak Haji yang terbuka sedikit, tampak memerah seperti iritasi serius. Ia bergidik pelan. "Pak Haji, sehat?" tanya Pak Udin, si marbot masjid, dengan suara pelan. Pak Haji hanya mengangguk, tanpa berkata apa-apa. Ia duduk di pojok saf, menunduk sepanjang pengajian. Isi ceramah pagi itu kebetulan tentang bahaya kesombongan. Sang ustaz membacakan ayat tentang karun dan bagaimana orang yang menyombongkan diri atas apa yang ia miliki, akhirnya ditelan bumi. Pak Haji gelisah, tangannya meremas surban. Keringat mengucur dari pelipisnya yang tertutup. Sariap yang keluar dari mulut ustaz terasa seperti tusukan ke arah dirinya langsung. Matanya sesekali melirik ke arah jemaah lain. Apakah mereka tahu? Apakah mereka menggunjing di dalam hati? Usai pengajian, Pak Haji keluar lebih cepat dari biasanya. Ia tidak menyapa siapapun. Langkahnya tergesa. Surban tetap menutupi wajah. Tapi tepat saat melewati halaman masjid, ia tidak sengaja menabrak Dani anak yatim yang dulu ia hina Doni Terjata. Pelnya terpental. Bocah itu mengangkat wajah dan mata mereka bertemu. Sekilas, Pak Haji melihat tatapan yang aneh di mata Dani. Bukan benci, bukan takut, tapi semacam pemahaman, seperti bocah itu tahu sesuatu yang bahkan belum dipahami Pak Haji sendiri, tanpa berkata apa-apa. Dani berdiri, membungkuk hormat, lalu memungut pelnya, dan kembali mengepel lantai dengan tenang. Pak Haji tak bisa bergerak, hatinya berdesir. Entah kenapa, tubuhnya merinding. Wajahnya terasa makin gatal di balik surban. Ia bergegas pulang tanpa menoleh. Di rumah, Bu Hajah sudah menunggu dengan gelisah. "Pak, wajahmu makin parah ya Auce. Dokter saya minta ke puskesmas. Gratis kok." Pak Haji hanya duduk diam di kursi teras. Surbannya tak dilepas. Pandangannya kosong. Dalam pikirannya, suara pengemis tua malam itu kembali terngiang. Makin jelas, makin dalam. "Mulutmu akan jadi musuh wajahmu sendiri." Ia memejamkan mata, tapi bayangan wajah pengemis itu muncul di balik kelopak matanya rusak, remuk, dan tersenyum damai. Hari itu, Pak Haji tidak pergi ke toko. Ia tak menjenguk proyek masjid. Ia hanya duduk, diam, seperti menanti sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Di balik surban, kulit wajahnya terus mengelupas. Perlahan, tak ada yang bisa menghentikannya. Seminggu telah berlalu sejak wajah Pak Haji Muhtar mulai menunjukkan gejala aneh. Namun bukannya membaik, kerusakan itu justru semakin menjadi-jadi. Kini kulit wajahnya tampak seperti kertas tua yang hampir robek. Keriput ekstrem membentang, dari pelipis hingga ke dagu. Bagian bawah matanya menggelap, membentuk kantung, seperti orang yang sudah bertahan-tahan tidak tidur. Di sudut bibirnya muncul lendir bening yang tak pernah benar-benar kering, membuat siapapun yang melihat akan segera memalingkan wajah. Pak Haji tak lagi ke masjid. Ia mengurung diri di rumah, terutama di kamar. Setiap pagi, ia berdiri di depan cermin tua yang tergantung di dinding kamarnya. Setiap kali wajah itu dipandangi, hatinya berdegup lebih cepat. Bukan karena jijik, tapi karena ia mulai mengenali. Wajah itu, wajah yang dilihatnya dalam cermin keriput, rusak, tak sedap dipandang, terlihat mirip dengan wajah orang-orang yang dulu pernah ia hina. Kulit kendur itu mengingatkannya pada Mbah Rejo, tukang sol sepatu yang pernah ia sebut keriput seperti tempe goreng kering. Mata cekung di cermin, mirip dengan mata almarhumah Ma'iyah, nenek penjual daun pisang yang pernah ia bilang mata ikan asin. Dan lendir di sudut bibirnya sangat mirip dengan tetangga miskin yang pernah ia ejek sebagai orang sakit busuk. Tidak mungkin, ini cuma sakit biasa,
gumam Pak Haji sambil menggosok-gosok wajahnya dengan kain basah. Tapi, tak ada yang hilang, malah kulitnya makin perih, makin mengelupas. Bahkan kini, bagian dekat telinga kirinya mulai tampak seperti berlubang kecil, ditutupi bekas luka bernanah yang mengering separuh. Ia menyembunyikan semuanya dari Bu Hajah. Tapi, istri itu tahu ada yang tak beres. Beberapa kali ia mengintip dari celah pintu kamar mandi dan melihat suaminya mengusap wajah seperti orang menggosok bangkai. "Pak, kamu pasti butuh pertolongan. Saya bisa panggil Ustadz atau dokter," ucap Bu Hajah suatu pagi. Pak Haji hanya melotot, "Jangan bawa siapa-siapa ke rumah ini. Ini bukan urusan mereka." Bu Hajah mundur. Takut ada sesuatu yang berubah dari sorot mata suaminya. Bukan hanya fisik, tapi jiwanya juga mulai terkikis. Ia seperti dihantui, seperti dikejar bayangan. Hari-hari berikutnya, warga mulai merasa kihal. Masjid sepi tanpa suara Pak Haji yang biasanya nyaring memberi komentar pedas. Beberapa warga mengira ia sakit. Yang lain diam-diam bersyukur karena mereka bisa beribadah tanpa dihina. Namun, rasa penasaran tetap ada. Suatu sore, dua anak kecil Tommy dan Rini bermain layang-layang di dekat halaman rumah Pak Haji. Tali layangan putus dan jatuh ke depan. Jendela ruang tamu Pak Haji yang terbuka sedikit. Tommy mendekat, hendak mengambil layangan. Tapi saat ia mendongak ke arah jendela, sepasang mata menatap balik. Mata itu dalam, hitam, dan tidak berkedip. Lalu perlahan, wajah pemiliknya muncul. Kulit rusak, lendir menetes dari bibir, dan lekuk pipi seperti rongga kosong. Bayangan itu mengerang pelan. Tommy menjerit sekuat tenaga. Rini ikut menjerit. Mereka berlari pulang dengan muka pucat pasi. Keesokan harinya, cerita tentang wajah hantu di jendela rumah Pak Haji menyebar ke seluruh kampung. Anak-anak dilarang lewat depan rumah itu. Ibu-ibu saling berbisik bahwa Pak Haji terkena kutukan. Beberapa bahkan bersumpah mendengar suara aneh dari rumahnya saat malam hari, suara benda pecah, suara geraman, dan kadang tangisan lirih yang tak seperti suara manusia. Pak Darto, yang dulu duduk di saf sebelah Pak Haji, mendatangi rumah itu untuk menjenguk. Tapi ketika pintu diketuk, tak ada jawaban. Ia sempat mengintip dari pagar, dan hanya melihat tirai jendela yang bergoyang perlahan. Seperti ada seseorang berdiri di baliknya. "Seperti ada yang ngawasi aku," katanya kemudian kepada warga lain. Tapi rasanya bukan manusia lagi. Di dalam rumah, Pak Haji makin tak tenang. Ia mulai paranoid. Setiap sudut rumah, ia cermati. Cermin dipindah-pindah. Jendela, ia tutup dengan tirai hitam. Ia menolak makan masakan Bu Hajah karena takut diracun. Spoken. Ia pernah membuang semua sabun dan peralatan mandi karena merasa itu yang membuat wajahnya rusak. Malam-malamnya, dihabiskan dengan duduk di depan cermin, memeriksa setiap sudut wajah, mencatat kerutan baru, menghitung bercak kehitaman yang muncul, menyesali, bertanya-tanya, apa ini penyakit? Kenapa tidak bisa hilang? Kenapa wajahku berubah jadi seperti mereka? Tapi tak ada jawaban. Yang ada hanya satu kalimat yang terus berputar dalam pikirannya. Mulutmu akan jadi musuh wajahmu sendiri. Kini, ia mulai percaya. Mungkin itu bukan sekadar kutukan, tapi pembalasan. Dari siapa? Entahlah. Dari orang-orang yang ia hina. Dari doa orang yang ia lukai hatinya? Atau mungkin dari langit sendiri? Yang sudah bosan melihat mulutnya menyayat tanpa ampun. Suatu malam, Bu Hajah mendapati suaminya duduk bersila di tengah ruang tamu dalam gelap. Cermin besar dari kamar mandi ia letakkan di depannya. Lilin kecil menyala di sudut ruangan. Ia menatap cermin sambil berbicara pelan, seolah pada bayangan dirinya sendiri. "Kenapa kau balas aku? Hah? Bukankah aku hanya jujur? Apa salahnya bilang orang itu jelek? Aku hanya menunjukkan kenyataan." Bu Hajah berdiri terpaku di ambang pintu.
Bibirnya bergetar. Ia tak bisa lagi menahan air matanya. Pak, istighfar. Pak, ini sudah di luar batas. Saya mohon, izinkan saya panggil orang. Siapapun, asal kau bisa tertolong. Pak Haji hanya menoleh perlahan. Dan untuk pertama kalinya, Bu Hajah melihat seluruh wajah itu. Jelas tanpa kain, ia mundur satu langkah. Wajah itu tak lagi seperti manusia. Dan dari sudut bibir Pak Haji, lendir perlahan menetes ke lantai, membentuk bekas hitam yang tak mau kering. Kampung Karangjati kini mengenal rumah Pak Haji sebagai rumah sunyi, tanpa doa. Tak ada yang berani mendekat, bahkan suara ayam pun jarang terdengar lewat halaman rumah itu. Sebab, di dalam rumah besar itu, tinggal seorang lelaki yang dulunya merasa paling mulia. Kini, ia takut bahkan pada wajahnya sendiri. Tengah malam menyelimuti kampung Karangjati dengan sunyi yang mencekam. Angin malam berhembus pelan, menggerakkan dondon jendela, dan membuat rumah tua milik Pak Haji Muhtar berderit lirih, seperti mengeluh. Di dalam kamar yang gelap, hanya diterangi cahaya temaram dari lampu minyak, terduduk sosok lelaki renta dengan wajah yang hampir tak dikenali lagi. Pak Haji duduk bersila di atas sajadah. Wajahnya rusak, keriput parah, bercak-bercak kehitaman, dan lendir yang terus merembes. Dari sudut bibir, kini hanya ditutupi sorban lusuh seadanya. Matanya cekung, merah, dan penuh kantuk. Tapi tak mampu tidur. Di hadapannya terbuka kitab suci Al-Quran. Tangannya bergetar saat membalik halaman. By Bernia Koku. Seolah enggan lagi untuk membaca. Ia sudah mencoba semalaman untuk melafazkan ayat. Tapi yang keluar dari tenggorokannya hanya suara serak patah-patah. Seolah tenggorokannya mulai mengering. Ia menatap ke langit-langit kamar, lalu ke cermin di dinding, yang kini sengaja ia biarkan terbuka. Tak lagi takut melihat bayangan dirinya, karena kini ia percaya, inilah hukuman. Ya Allah, bisiknya nyaris tak terdengar. Ampuni aku salah, aku sombong. Dingin membasahi pelipis. Tangannya meremas sajadah erat-erat. Bibirnya mencoba melanjutkan doa, tapi kata-kata yang dulu mengalir dengan lancar, kini terasa beku. Lidahnya kaku, suaranya melemah. Ia berusaha keras mengucap istighfar. Namun, hanya satu-satu kata yang keluar, seperti napas terputus. Allahu, go for. Astag, for. Tak selesai. Ia menangis, air mata yang keluar terasa hangat, tetapi tidak membawa ketenangan. Hatinya terasa hampa. Entah kenapa, setiap doa yang ia ucapkan terasa seperti membentur dinding, tidak naik, tidak terdengar, tidak berbalas. Langit seperti menutup pintu untuknya. Pagi harinya, dengan sekuat tenaga, Pak Haji mencoba keluar rumah. Tubuhnya kini lemah, langkahnya limbung, tapi ia membawa sebuah kantong plastik besar berisi sembako, minyak, beras, dan gula. Di depan rumahnya, ia melihat seorang ibu tua, Bu Warti, sedang menyapu jalan. Dahulu, Pak Haji pernah menghina wanita ini, karena tubuhnya bungkuk dan kakinya pincang. Kini, Pak Haji mendekat dengan suara pelan. Bu, ini, ambil saja, buat makan. Bu Warti memandangnya sejenak. Wajah Pak Haji membuatnya terkejut, tapi ia mencoba tetap sopan. Saya nggak butuh, Pak, katanya pelan, melangkah mundur. Ambillah, tolong, saya mohon. Namun semakin ia memaksa, semakin wanita itu menunduk dan menjauh. Astagfirullah, maaf Pak, saya takut. Ucapan itu seperti sembilu. Bukan karena kasar, tapi karena jujur. Bu Warti bukan takut karena tidak sopan, melainkan karena bantuan dari tangan Pak Haji tak lagi terasa tulus. Tangan yang dulu menghina, kini gemetar ingin memberi, tapi jiwa di baliknya belum sepenuhnya berubah. Pak Haji hanya terdiam. Kantong sembako itu jatuh dari tangannya, dan isinya berserakan. Ia memandangi butiran beras yang tumpah,
seperti menatap dosa-dosa masa lalu yang tak mungkin ia pungut kembali. Beberapa anak muda yang melihat dari kejauhan, hanya melangkah pelan. Tak ada yang menyapa. Tak ada yang berani mendekat. Bahkan, senyuman dari warga kini terasa seperti dinding tipis yang menahan iba dan takut. Pak Haji kembali masuk rumah. Suaranya kini hampir benar-benar hilang. Mulutnya kering, bibirnya retak seperti tanah yang tak disiram bertahun-tahun. Ia mencoba minum, tapi air pun tak terasa menyegarkan. Ada rasa getir yang menetap di lidah. Saat azan zuhur berkumandang dari masjid, Pak Haji duduk terpaku di kursi kayu dekat jendela. Biasanya, ia akan langsung mengambil wudhu dan berangkat. Namun kali ini, kakinya tak bergerak. "Aku tak layak," bisiknya. "Untuk apa aku ke sana? Semua orang menjauh, wajahku ini, suara pun sudah tak ada. Bahkan doa pun tak sampai." Tangisnya pecah pelan, bukan seperti isak anak kecil, tapi seperti suara remuk dari jiwa yang mulai menua dalam penyesalan. Waktu berlalu, azan asyar pun tiba, lalu maghrib, dan Pak Haji hanya duduk. Wajahnya makin memburuk. Kini, satu sisi pipinya mulai membengkak, dan kulitnya tampak seperti mulai membusuk. Tapi yang lebih menyakitkan bagi dirinya, bukanlah rasa sakit di wajah, melainkan rasa sunyi dari Tuhan. Ia merasa sendiri. Ia merasa dibuang. Ia merasa tak pantas menyebut nama Tuhan yang selama ini ia sembah dengan penuh keangkuhan. Malam itu, Bu Hajah masuk ke kamar. Ia membawa semangkuk bubur dan segelas air. Ia duduk perlahan di samping suaminya. "Pak, makanlah sedikit saja." Pak Haji hanya menoleh perlahan. Suaranya sudah tidak ada. Ia membuka mulut, tapi lidahnya kini tampak kering dan membiru. Ia mencoba bicara, tapi tak ada satupun huruf keluar. Tangannya terangkat menanjuk ke atas, seperti ingin berkata sesuatu. Bu Hajah menggenggam tangannya, matanya basah. "Kalau kau mau bicara, dalam hati pun cukup. Tuhan masih dengar, Pak. Asal hatimu benar-benar menyesal." Air mata Pak Haji jatuh, tapi di wajahnya yang kini hampir tidak bisa dikenali, tak ada kedamaian, hanya rasa perih yang membakar dari dalam. Ia ingin bertobat, ia ingin berubah, tapi ia menyadari mungkin sudah terlambat. Karena seumur hidupnya, ia bicara tanpa kendali. Dan kini, saat ia butuh bicara pada Tuhan, lidahnya tak bisa berkata apa-apa. Doanya. Beberapa minggu telah berlalu, sejak suara Pak Haji Muhtar benar-benar hilang dari telinga warga kampung Karangjati. Tidak ada lagi suaranya di masjid. Tak ada lagi langkah kakinya di jalanan. Tak ada lagi ceramah tajam yang memotong hati. Rama besar di ujung kampung itu kini sunyi, seperti ditinggalkan pemiliknya. Padahal semua tahu Pak Haji masih ada di dalam. Namun, tak ada lagi yang berani datang. Bahkan, tukang sayur dan petugas kelurahan yang biasa mengantar bantuan sembako, lebih memilih menaruh barangnya di pagar, lalu pergi cepat-cepat. Semua orang telah mendengar cerita anak-anak yang melihat sosok mengerikan di jendela, tentang suara tangisan lirih tengah malam, dan tentang bau busuk yang mulai tercium dari balik tembok rumah putih itu. Di dalam rumah, Pak Haji duduk seorang diri, tubuhnya kurus kering, seperti tinggal kulit dan tulang. Urat-urat di lehernya menonjol, dan jemarinya gemetar setiap kali menyentuh apapun. Namun yang paling mengerikan, bukanlah tubuhnya, melainkan wajahnya di depan cermin besar yang tak pernah ia tinggalkan. Pak Haji menatap pantulan dirinya dengan mata cekung dan merah. Separuh wajahnya telah berubah menjadi seperti kain lapuk hitam, berserat, dan membusuk sebagian. Kulitnya mengelupas, sebagian lagi menempel seperti lempengan lumpur kering. Hanya satu matanya yang masih utuh dan bisa berkedip. Yang lain membeku seperti mata boneka rusak. Ia sudah tidak mengenali dirinya sendiri. Wajah itu bukan wajah Pak Haji Muhtar yang dikenal orang, bukan lagi wajah orang kaya. Bukan lagi wajah penguasa masjid. Bukan lagi wajah yang mampu memerintah dengan tatapan itu. Wajah dosa,
wajah kutukan, wajah semua korban hinaannya, menyatu dalam satu wajah miliknya sendiri. Pak Haji ingin menangis, tapi air matanya kering. Ia ingin seperti, tapi mulutnya hanya menganga tanpa suara. Ia ingin menebus semua, tapi waktu telah meninggalkannya. Pintu kamar terbuka pelan. Bu Hajah Rohani masuk dengan langkah ragu, membawa secangkir air putih dan sepotong roti yang tak disentuh sejak pagi. Pak, suaranya serak. Ia memegangi dadanya sendiri, menahan perih yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia melihat suaminya, duduk di depan cermin, diam, tidak menoleh, tak bergeming, hanya mata itu yang menatap pantulan wajah, buruk rupa dengan kehampaan yang mengiris. Pak, ayo makan? Ya, sedikit saja. Minum ya, biar kuat. Pak Haji tetap diam, tapi pelan, tangannya mengangkat, menunjuk ke cermin. Bu Hajah mengikuti arah jari itu, dan menjerit lirih, lalu jatuh, terduduk di lantai. Air matanya mengalir deras. Astagfirullah, ya Allah, wajah siapa ini, Pak? Wajah siapa ini? Tapi, ayah tahu, itu wajah suaminya. Suami yang dulu ia dampingi sebagai tokoh kampung. Suami yang dulu ia banggakan, meski tajam mulutnya. Kini, hanya tinggal rangka manusia dengan wajah yang terpecah antara manusia dan bangkai. Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Listrik di rumah Pak Haji padam sejenak. Lilin dinyalakan, menerangi kamar redup dengan cahaya gemetar. Bu Hajah tidur di ruang tamu, terlalu lelah dan takut untuk kembali ke kamar. Ia hanya bisa berdoa dalam hati, berharap Tuhan mengampuni suaminya meski terlambat. Pukul 2 dini hari, suara keras terdengar dari kamar. Suara kaca pecah, disusul derit kayu, dan suara seperti napas panjang yang terakhir. Bu Hajah terbangun, berlari menuju kamar. Ia mendorong pintu dengan gemetar. Kamar itu gelap. Cahaya lilin dari lorong menerangi sebagian lantai. Pak Haji tidak ada. Hanya cermin besar di depan ranjang yang kini retak pecah, menyisakan pantulan kacau dari pantulan terak. Dan dari sudut kamar, bau busuk menyengat, menusuk hidung. Seperti bangkai yang disimpan terlalu lama. Pak, di mana kau? Suara Bu Hajah nyaris histeris. Ia memeriksa ke bawah ranjang, ke balik lemari, membuka jendela, melongok, keluar, tak ada siapapun. Pak Haji menghilang tanpa jejak, tak ada pintu yang terbuka, tak ada suara langkah, tak ada tanda bahwa tubuhnya pernah keluar dari kamar itu. Keesokan harinya, berita itu menyebar ke seluruh kampung. Warga berdatangan ke rumah Pak Haji. Polisi dipanggil, tapi tak satu pun bisa menjelaskan kemana ia pergi. Tidak ada mayat, tidak ada pelaku, hanya satu saksi, Bu Hajah, dan satu barang bukti, cermin besar yang retak di tengah, dan bau busuk yang tak pernah benar-benar hilang. Sejak hari itu, warga Karangjati menyebut peristiwa itu dengan satu nama, azab lidah dan wajah. Anak-anak dilarang berbicara sembarangan. Orang tua mulai mengingatkan agar menjaga lisan, karena kata-kata bisa melukai lebih dalam dari pisau. Dan mereka yang pernah mendengar ejekan dari Pak Haji, kini merasa keadilan itu nyata. Tak ada yang melihat Pak Haji lagi, tak ada kuburannya. Tapi sebagian warga bersumpah, saat mereka berjalan melewati rumah itu di malam hari, kadang terdengar suara gumaman lemah dari balik tirai. Ampuni aku ya Rob. Namun suara itu tak punya bibir, tak punya wajah, hanya doa dari entitas yang terlambat untuk kembali. Dan di dinding kamar itu, cermin retak masih tergantung, seolah menunggu wajah lain yang terlalu sombong untuk belajar.